Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama melanjutkan materi bulan lalu, pembahasan mengenai haid, istihadah dan nifas. Niki mun siap ngeluh napa ten? Nggih, mangke mantun sarapan ngombe muskadon. Nggih. Sing lanang ngombe eskadon. Ya alhamdulillah niki akhir-akhir niki nembe usum sakit nih. Tapi ngoten mboten. Teng ngene kula niku lare-lare niku sakit sedanten. Kula sampai 2 hari kemarin nggih sempat sakit, khawatir mboten sakit nggih. Jadi suarane enten serak-serake ngapunten. Saderenge ngaji monggo kita awali kanthi Fatihah. Kita hadiahkan dumateng Nabi Muhammad, dumateng para sahabat, dumateng para ulama, dumateng ahli kubur kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi oleh kula panjenengan ngaji niki dipun ridhoi dening Allah, dipun berkahi uripipun saged sedo husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula kasih pengantar sebelum masuk materi selanjutnya. Jadi ada 3 kategori darah yang keluar dari kemaluan perempuan, yaitu yang pertama haid, kedua nifas, yang ketiga adalah istihadah. Menawi haid kalih nifas niku termasuk mawani, termasuk sesuatu yang mencegah sholat. Jadi menawi tiang haid, tiang nifas niku mboten angsal sholat, nggih mboten angsal poso. Benten kalih istihadah. Menawi istihadah niku tetep wajib sholat, tetep wajib poso. Ngoten nggih, paham nggih? Kemudian untuk haid niku minimal sehari semalam atau 24 jam, maksimal 15 hari. Jarak antara 2 haid itu adalah 15 hari 15 malam. Adapun suci niku tanpa batas. Ini sebagai pengantar. Nah, untuk istihadah, ya, tadi kan sudah dikatakan istihadah niku tiang ingkang istihadah keluar darah haid, keluar darah istihadah ini nanti dia tetap wajib sholat dan juga tetap wajib puasa. Nah, selanjutnya ini langsung masuk pada pembahasan waktu mandi mustahadah, waktu mandi bagi perempuan yang keluar darah istihadah. Itu waktunya kapan? Nah, untuk daur pertama, daur itu siklus, yang nanti atas daur niku siklus. Siklus pertama harus mandi dulu, nunggu 15 hari sebab wanita tidak dapat memvonis dirinya mengalami istihadah dengan adanya pendarahan melebihi kebiasaan haidnya sebelum 15 hari. Jadi nanti untuk istihadah ada siklus pertama, siklus kedua dan seterusnya. Untuk siklus pertama ini harus sampai 15 hari dulu, baru kok lebih ternyata ini dia mengalami istihadah. Nah, baru untuk selanjutnya nanti tidak harus untuk memvonis dia itu istihadah, tidak harus menunggu 15 hari karena mengacu pada siklus terakhir suci terakhirnya. Daur berikutnya langsung mandi setelah lewat darah yang dihukumi. Nah, contoh niki. Nah, niki 7 hari haid, ya. Nah, ini untuk yang normalnya, jadi 7 hari dia keluar darah, setelah itu suci, maka setelah suci 7 hari maka dia wajib mandi. Nah, pada siklus pertama ini selama 22 hari ini keluar darah terus. Ya. Berarti sesuai teori tadi yang pertama, maksimal haid itu pinten 15 hari. Maka ini mandinya setelah 15 hari.
Ya, jadi selama 22 hari kok keluar terus, maka mandi, ya, mandi untuk pertama ini berarti apa, tanggal 15, karena ini untuk penghitungan haid. Setelah tanggal 15 meskipun keluar darah, ini dia tetap wajib sholat. Nah, caranya bagaimana untuk perempuan yang istihadhah? Caranya sholatnya beda dengan orang biasa. Karena orang istihadhah itu dihukumi seperti daimul hadas, orang yang selalu hadas. Jadi sholat itu kan syaratnya kedah suci. Naik medal sesuatu ya, mesti kan itu kan dihukumi membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Nah, maka untuk perempuan yang istihadhah ini untuk sholatnya harus bersegera. Jadi nek wong normal niku berwudu turut nyantai-nyantai saya betul menapa. Tapi bagi perempuan yang istihadhah setelah wudu harus bersegera melakukan sholat. Niku bentennya di sana. Oke. Nah, karena ini sudah ditemukan ya bahwasanya adatnya itu 7 hari, maka kita sebagai patokan apa, haid itu 7 hari. Nah, maka untuk daur selanjutnya, nah, semisal pada selanjutnya ini masih keluar darah terus sampai 22 hari, maka nanti yang dihukumi haid itu hanya 7 hari. Jadi setelah 7 hari maka mandi, ya, mandi atas nama haid, ya, atas nama haid meskipun darahnya masih keluar. Ya, setelah mandi ini dia tetap wajib sholat seperti biasa. Saged dipahami ya, Ibu P. Ibu, ya, bapak-bapak isnis. Oh, ngoten nggih. Nah, niki mandi lah. Meskipun nopo setelah 7 hari niku keluar darah niku tidak dihukumi haid, dia tetap wajib sholat karena sucinya itu ikut siklus yang sebelumnya yaitu 15 hari. Nah, begitu juga yang ketiga, ini nanti mandinya setelah 7 hari. Setelah itu ya tetap seperti biasa karena dia istihadhah dihukumi suci. Jika setelah adat haidnya ya, dia mandi namun ternyata darahnya tidak lewat 15 hari, maka dihukumi haid semua. Contoh haid ya, selama 9 hari kemudian bersih 17 hari maka mandinya pada hari ke-9 ya. Kemudian istihadhah keluar darah selama 26 hari keluar terus ya, maka mandinya kapan? Mandinya tanggal 15 karena maksimal haid itu 15 hari. Nah, 9 itu nanti dihitung sebagai adat. Nah, kemudian sisanya suci 17 hari itu juga sebagai adat untuk suci. Maka daur selanjutnya ini meskipun keluar selama 26 hari, maka mandinya pada tanggal 9. Ya, setelahnya dihukumi suci meskipun tetap keluar darah. Oh, daur yang ketiga juga sama ya. 9 hari mandi, setelah itu suci. Nah, ini juga sama, misal sampai 4 bulan ya, keluar istihadhah terus. Nah, ini nanti nopo tanggal 9 mandi, setelah itu suci. Sama ya. Nah, ini sini. Perhatikan, ini di daur yang kelima, ini semisal daur kelima ini dia keluar darah 15 hari. Ya, jadi ketika pada hari ke-9 ini dia mandi dulu karena mengacu pada kebiasaannya dia berhenti haid. Ya. Setelah itu ditunggu 15 hari, kok ternyata sudah berhenti, maka tanggal 15 ini nanti dia mandi lagi karena ini dihukumi sebagai haid. Ya, setelah itu sudah dihukumi bersih, dihukumi suci. Ini mekanisme mandinya ya.
Contoh mana ini diperbanyak contoh mergo ben tambah paham. Contoh niki haid 7 hari, nah, bersih selama 38 hari. Nah, daur yang pertama berdarah terus ya, maka mandinya kapan? Tanggal 15. Nah, 7 hari itu sebagai acuan haid. Kemudian daur kedua berarti mandinya pada hari ke-7 ya, setelah itu suci. Nah, ini ketiga juga sama, hari ke-7 setelah itu dihukumi suci. Nah, ini agak sulit ini. Yang daur keempat ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama ini nanti dia berhenti pada tanggal 9, setelah itu bersih 5 hari, setelah itu keluar darah lagi. Ini kalau terangnya kafe nopo tadi. Pokoknya kalau nanti masa sucinya itu kurang dari 15 ya, maka berarti itu sudah sama seperti haid biasa. Jadi semisal kurang dari 15 hari kok sudah berhenti, maka berarti dihukumi haid biasa. Itu saja mohon. Ini terkait mandinya. Pokoknya menawi mboten paham mangke napa saged ngechat kula mboten napa-napa ibu-ibu nggih. Kesane menawi detail-detail niki karena kasusnya itu tiap orang beda-beda. Nah, ini juga sama. Kita skip mawon ya, tersane oleh cepat. Nah, contoh ini ya. Ini perhatikan di daur yang keempat. Niki dia pada kebiasaannya itu keluar haid hanya 7 hari ya. Kemudian selama 3 bulan keluar darah terus ya. Maka yang mandinya itu pada hari ke-7. Nah setelah ini ternyata pada bulan keempat pada tanggal 10 ini ternyata suci ya. Maka nanti tanggal 9 ini dia mandi. Nah, sucinya ini nanti disempurnakan ya. Jadi suci disempurnakan 6 tambah 9 berarti berapa? 15 hari. Nah, setelah itu keluar darah lagi, maka mengacu masih seperti tadi ya. Konsep selanjutnya. Bon, kina diterangke kabeh bingung. Itu terkait cara mandinya pun. Nah ini belum betul ngertos cara nyekip nih. Aduh, sedap. Nah, selanjutnya ini ketinggalan kan? Betul. Soalnya menawi tampilan itu kedah di skip setunggal-setunggal. Bon langsung mawon kula lanjut terkait dengan obat pencegah haid ya. Jadi termasuk pembahasan terkait haid ini kan ada namanya obat pencegah haid. Biasanya pun menawi tiang ingkang badhe poso, napa umroh, napa haji. Nah, itu kan ingkang beto wonten sing beto mencegah haid supaya saged poso, supaya napa umrohe saged tawaf ngoten nggih. Nah niki mengenai hukumnya ini ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh tapi hukumnya makruh ya. Jadi mengapa kok makruh? Karena haid itu termasuk kodrat perempuan ya. Jadi boleh tapi makruh. Ada yang mengatakan haram ya, penggunaan obat pencegah haid. Ada yang mengatakan haram jika bisa menghentikan kehamilan selamanya ya. Jadi ada yang mengatakan obat haid itu bisa
nopo menghentikan kehamilan. Makanya menawi KB permanen niku dilarang oleh Islam. Ingkang boleh niku sing sementara. Jadi kok sampai nopo mutus nopo tali nopo niku namine Pak Dokter. Pokoknya sing membuat kehamilan niku nggih niku menurut Islam niku mboten angsal. Tapi menawi nopo hanya untuk sementara niku mboten napa-napa. Kecuali ada uzur kesehatan niku mboten napa-napa. Jadi obat haid pun juga sama, jika nanti bisa menghentikan kehamilan maka nanti hukumnya haram. Ada juga yang bisa hukumnya wajib, yaitu apabila dalam kondisi haji. Ya, haji ini kan salah satunya di sana ada tawaf ifadah. Ya, mana ternyata ketika mau tawaf ini kok haid. Kalau nanti tidak tawaf, nah maka nanti haji nggak sah. Bagaimana? Maka ada yang mengatakan ini wajib. Cuma masalah tawaf ya, jadi makanya pembahasan mengenai tawaf niku kan disyaratkan harus suci sama seperti sholat. Nah ini ternyata setelah saya telisik ternyata ada perbedaan ulama mengenai hal ini ya. Ada seorang syekh Grand Al Azhar Mesir itu mengatakan boleh tawaf ifadah itu diwakilkan boleh. Jadi semisal perempuan kok waktu tawaf kok ternyata haid itu boleh diwakilkan. Wonten malih yang berpendapat bahwasanya ketika tawaf niku tidak diwajibkan bersuci. Niki sebagai solusi menawi mboten pengen pakai obat pencegah haid. Niku saged sebagai solusi karena setahu kula obat pencegah haid niku nanti berpengaruh terhadap hormon perempuan. Itu setahu kula ngoten. Jadi kirang saya tidak direkomendasikan sebenarnya. Jadi itu menawi wonten ingkang badhe umroh niki kok ternyata pas umroh pas badhe tawaf kok haid niki saged ikut pendapat yang mengatakan boleh diwakilkan atau ikut pendapat yang mengatakan tawaf tidak wajib dalam kondisi suci. Itu sebagai solusi. Selanjutnya terkait dalam hal ini ada juga tentang keputihan. Bagaimana hukum keputihan? Keputihan ini ulama khilaf, dia itu hukumnya suci atau najis. Kalau keputihannya itu keluar dari luar farji perempuan, maka dia dihukumi suci. Karena dia itu sama seperti keringat. Di keringetan kayak metu dewi ini gitu. Nah itu dihukumi suci. Tapi kalau keluarnya dari dalam, cairannya keluarnya dari dalam, maka dia dihukumi najis. Karena sama seperti kencing keluar dari dalam. Itu terkait hukum keputihan. Di menawi ibu-ibu ini kok mengalami keputihan, dilihat ini keputihannya keluarnya dari mana. Kalau dari luar maka hukumnya suci dengan nggak perlu basuh. Tapi kalau keluarnya dari dalam maka kedah dibasuh dulu ketika hendak melakukan sholat. Itu terkait hukumnya. Kemudian kita beranjak pada pembahasan nifas. Nifas adalah pendarahan yang terjadi setelah melahirkan. Baik melahirkan itu berupa gumpalan darah atau gumpalan daging. Jadi nifas itu tidak harus berupa anak, tapi gumpalan darah, gumpalan daging. Kok setelah keluar gumpalan darah, gumpalan daging kok ada darah yang keluar, maka dia dihukumi nifas. Lah untuk masanya, masa dari nifas ini minimalnya itu ya sangat sebentar. Kalau bahasa di kitab itu lahdhah, hanya kalau keluarnya sedikit ya sedikit ya. Tapi rata-rata itu kira-kira 40 hari, maksimalnya 60 hari. Niku nifas. Bila pendarahan terjadi belakangan, maka yang dihukumi nifas sejak pendarahan tersebut dengan syarat pendarahan tersebut tidak dipisah 15 hari 15 malam ya. Jadi nifas niku kan wonten sing modele putus-putus. Nah, putus-putusnya kok
sampai berhenti 15 hari 15 malam, berarti setelahnya niku dihukumi sebagai haid. Ya, karena ini sudah terpisah jarak yang lama. Ini untuk mengetahui perbedaannya. Kemudian bila masa putusnya mencapai 15 hari, maka darah setelahnya dihukumi haid. Kemudian masa bersih sela-sela nifas. Jadi kan nifas ini kan putus-putus wow, okay? Jadi ya keluar mandek. Nah ini pertengahannya itu hukumnya bagaimana? Nah, pertengahan suci ini udah katus kan ngomong. Jadi keluar mandek. Nah, ini pertengahannya bagaimana? Kalau masih nifas pertama kali, berarti kalau anak pertama atau ya pokoknya pertama itu ya, maka ini dihukumi nifas semua. Tapi kalau sudah yang kedua ya, ini nanti bisa ikut qaul yang seperti kemarin ya, dalam pembahasan haid itu kan kalau di tengah-tengahnya bisa dihukumi suci, bisa dihukumi nifas. Itu menawi hukumnya ya. Jadi pada nifas yang kedua ini nanti bisa masa suci di tengah-tengahnya itu bisa dihukumi suci, bisa dihukumi nifas. Yang paling penak ya nifas kabeh sampai rampung lagi mangke bersuci. Selanjutnya hal-hal yang diharamkan bagi orang haid. Hal-hal yang diharamkan bagi orang haid ini juga diharamkan untuk orang yang nifas. Yang pertama adalah sholat atau yang sejenisnya. Berarti bagi orang yang haid ataupun nifas ini tidak boleh sujud syukur, sujud sahwi, ini pun bukan angsal karena dia semakna dengan sholat. Juga tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Yang haid, yang nifas bukan angsal menyentuh mushaf Al-Quran. Tahu membacanya juga tidak boleh. Nah nanti bagaimana hukumnya bagi perempuan yang hafidhoh, yang biasa hafalan Al-Quran. Nah ini ya, semisal nifas 2 bulan ranya ke Al-Quran yo bodol ya, hafalannya hilang kabeh. Nah, maka ada sebagian ulama yang mengatakan boleh bagi orang yang punya kepentingan dengan Al-Quran, semisal guru Al-Quran. Misal ibu-ibu guru ngulang Al-Quran haid dipikirnya libur, orang seru makanya libur terus ya. Maka ini ada pendapat yang mengatakan boleh bagi perempuan yang haid menyentuh mushaf atau membacanya boleh jika dia punya kepentingan dengan Al-Quran, terutama sebagai penghafal ataupun guru Al-Quran. Tapi menawi tidak ada kepentingan, ini tidak dianjurkan. Kemudian termasuk yang tidak boleh lagi adalah tawaf ya, tadi yang sempat kalau singgung ya. Di perempuan yang haid ini dilarang tawaf ya. Tapi tadi kita menemukan ada pendapat yang mengatakan boleh dalam kondisi hadas, boleh. Selanjutnya dilarang juga bagi seorang yang haid ini berdiam diri di dalam masjid meskipun sebentar. Ini tidak boleh ya. Ini pendapat yang kuat seperti itu ya. Karena apa? Karena masjid itu adalah tempat yang mulia ya. Cuma ini seperti tadi, ini kalau punya kegiatan di masjid, pengen ngaji, nah ini ada ulama yang mengatakan boleh bagi perempuan yang haid masuk masjid, tapi syaratnya harus wudhu dulu ya, supaya meminimalisir hadasnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan boleh meskipun tanpa wudhu. Alasannya apa? Karena orang kafir itu masuk masjid boleh, mosok muslimah masuk masjid ora oleh. Cuma ini pendapat yang minoritas. Mayoritas mengatakan tidak boleh. Sebagai solusi, menawi dengan punya kegiatan di masjid kok ternyata kok haid, maka solusinya wudhu mawon. Misalnya mboten ketinggalan pelajaran. Selanjutnya termasuk yang diharamkan bagi orang yang haid itu adalah
bersetubuh, ya, bersetubuh dengan pasangan. Ya. Ini tidak hanya bersetubuh saja, bahkan ulama itu mengatakan tidak boleh berjumbu pada area lutut dan pusar. Ini tidak boleh. Mengapa seperti itu? Karena khawatir malah nanti melakukan persetubuhan. Begitu juga bagi perempuan, perempuan yang haid nggak boleh menggoda suaminya juga. Ini nggak boleh. Dalam kondisi haid, goda suaminya nggak iso-iso malah kebelanjur. Nah, kalau mau hendak bersetubuh bagi perempuan yang haid, maka dia harus mandi dulu. Ya, jadi sudah berhenti haidnya, kemudian baru mandi. Setelah itu angsal kumpul kalih pasangan. Nah, kalau belum mandi ini tidak boleh. Ya. Bahkan ulama mengatakan perempuan dalam kondisi haid kok kumpul dengan pasangannya, maka termasuk dosa besar. Ya, di haid kok kumpul itu termasuk dosa besar. Kemudian termasuk yang diharamkan bagi yang haid lagi itu adalah ditalak atau diceraikan. Misal wonten tiyang perempuan kok haid, ini bagi suaminya haram menalaknya. Mengapa demikian? Karena itu nanti akan memperpanjang masa iddah. Masa iddah ngertos mboten? Masa iddah itu masa penantian. Ya. Jadi yang semestinya 3 kali sucian, ini karena dalam kondisi haid ini harus nunggu haidnya selesai dulu. Ini kalau zaman dahulu ini talak itu simpel. Kalau sekarang ini kan di pengadilan prosesnya lama. Kalau dulu itu tanpa pengadilan. Selanjutnya engkang perlu diperhatikan iki untuk perempuan yang haid. Nah, ini kadang ada sebagian mitos yang mengatakan kalau orang haid rambutnya rontok itu nanti jangan dibuang. Nah, wonten sing ngoten. Nah, niku mboten napa-napa. Ya, semisal rontok nggih mboten napa-napa, ya rontok kok digoleki kan wonten sing ngoten nggih. Niku mboten napa-napa, mboten wajib meskipun sunah nggih. Sunahe niku memang dikumpulkan tapi mboten wajib. Ya, jadi kuku-kuku pengen dipotong nggih mboten napa-napa. Rambut rontok nggih mboten napa-napa. Ya, cuma memang ada sebagian ulama yang mengatakan agar anggota-anggota tubuh yang terpotong atau yang lepas dalam kondisi haid ini disunahkan untuk dibasuh supaya dalam kondisi suci, tapi itu tidak wajib. Ini terkait nopo pembahasan nifas dan hal-hal yang membatalkan. Menawi badhe wonten ingkang dipun tangletaken monggo.